Dewa Made Edi Suprayitno atau yang akrab dipanggil Pak Edi, lahir di Kediri pada tanggal 16 April 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas Mahasaraswati, ia mulai meniti karirnya sebagai pendidik. Saat ini, Pak Edi menjabat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Sejak muda, Pak Edi telah aktif berorganisasi. Ia menunjukkan dedikasinya dalam menjalani peran sebagai penggerak di komunitasnya. Ia terus menunjukkan semangat dalam memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Dokumenter ini akan menyajikan wawancara Pak Edi Suprayitno, menyoroti peran dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Dokumenter ini akan mengilustrasikan semangatnya dalam membawa perubahan positif bagi lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sedikit aja dan ingin memperdalam tentang karakter Bapak. Pertama-tama kita mulai dengan pertanyaan ringan-ringan dulu aja, Pak ya. Siap. Apa kabar Bapak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Semangat. Siap. Bagaimana Bapak menggunakan waktu luang Bapak efisien mungkin untuk mengisi waktu? Misalnya ketika jam istirahat atau jam apa tuh Bapak ngapain sih? Pulang sekolah gitu ya. Ya, pulang sekolah. Lihat profil dan menulis di FB di apa kan ada aplikasi News itu ya nulis apa aja lah. Nah, pokoknya dan baca-baca berita itu aja dan nonton politik gitu kan. Oh, yang sedang hangat-hangat sekarang. Ya, itu aja sih, sama ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Siap. Itu ya seperti aktivitas pada umumnya lah. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bapak itu dengar-dengar sebelum menjadi kepala sekolah tuh berprofesi sebagai guru ya, Pak? Dan itu mulai kapan, Pak? Dan waktunya itu total berapa, Bapak, setelah menjadi guru itu? Insya Allah kalau saya karena tamatnya 2004 ya, 2005 insya Allah saya sudah ngajar sampai sekarang. Artinya kalau sekarang kan karena profesinya guru kan itu, cuman ditambah jabatannya atau tugasnya sebagai kepala sekolah. Tetap kepala sekolah itu pun pada prinsipnya ya guru, karena memberi teladan kepada semuanya kan, pada guru-guru, pegawai, kepada siswa. Jadi mungkin kalau hitungan insya Allah 17 tahun lah. Coba hitung aja sendiri dulu, 2005 sampai sekarang ini. Wis, bener gak? sangat banyak ya, Pak ya, Pak? Insya Allah. Yang penting dijalani. Nah, sebenarnya ini Bapak dari masa remaja, mungkin SMP atau SMA tuh Bapak tuh berpikiran tuh untuk menggapai cita-cita tuh apakah guru dari Guru. kecil? Oh, dari kecil kok. Nah, kalau dari kecil enggak maksudnya. Cita-cita itu insya Allah biasanya, kalau pengalaman saya ketika kita sadar di mana kemampuan dan kelebihan kita. Saya dulu sadarnya di SMA PMR. Nah, jadi waktu ikut PMR kita terus bukan pelatih sebenarnya karena kita senior gitu kan, kelas 11. Akhirnya kita memberikan materi kepada adik-adik, loh kok kayaknya asik gitu. Kok bisa kayaknya memberikan penjelasan terus mengajari praktek itu kok kayaknya asik seru gitu ya. Nah, di situ kayaknya saya ingin menjadi guru. Walaupun ya memang agak telat kita meraih itu gitu kan, tapi enggak masalah. Nah, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak dilantik menjadi seorang kepala sekolah? Apa yang terbesit Bapak ketika diberi jabatan untuk apakah kamu siap? Tentu itu amanah lah, amanah dan kalau dikatakan senang ya mungkin 20% lah, itu manusiawi kan. 80%-nya ya tentu tanggung jawab. Wah, ini nggak mudah gitu. Bukan sebuah katakanlah sebuah keberuntungan atau sebuah ambisi, jauh lah dari kita. Yang jelas 80%-nya itu ya harus betul-betul ada sebuah tanggung jawab yang akhirnya saat dilantik itu atau dikukuhkan ya kita menjadi perhatian serius. Walaupun itu pertama kali kita mendapatkan amanah kan. Jadi ya itulah, segala sesuatunya itu pasti ada mulanya. Nah, disitulah yang namanya
kita harus, apalagi kita punya anak-anak kan, anak didik harus berani memberikan kesempatan karena itu menjadi pengalaman pertama nantinya. Sebagaimana bapak juga ya seperti itu kurang lebih. Seperti ini. Ya. Dan apa sih Pak tantangan terbesar Bapak yang telah Bapak lewatin untuk ketika Bapak menjadi kepala sekolah ini? Tantangan terbesar atau ujian terbesar lah gitu. Mengajak orang, karena pada prinsipnya kepala sekolah atau apapun namanya ya, komandan, ketua, koordinator itu kan dia akan ada di aktivitas sehari-harinya adalah mengatur, mengajak. Apalagi kepala sekolah banyak sekali dia, tugasnya itu banyak. Tidak hanya sebagai pemimpin di sekolah, dia sebagai manajer, dia sebagai supervisor, dia sebagai pembina, juga pelatih, banyak sekali. Nah, ini tentu itu menjadi sebuah perhatian yang serius gitu. Jadi kalau dikatakan yang sulitkah atau mungkin yang menjadi kendala atau menjadi hal sedikit berbeda lah ketika kita belum di kelas sekolah gitu ya. Itu tentu itu tadi, jadi mengajak orang itu untuk mau berubah, mau memperbaiki diri sesuai dengan visi misi sekolah itu, ya memang itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi ya itu istiqomah harus kita lakukan dan harus kita terus jalankan. Dan kuncinya jangan ngambekkan. Jangan baperan gitu. Iya, terus saja karena yang namanya yang kita ajak itu manusia, punya pemikiran, punya strategi. Belum tentu dia mungkin mau melaksanakan, tapi belum tentu sesuai dengan cara kita. Kan itu yang alami ya. Ya. Itu lanjut lagi. Ya. Bapak ini kan sangat aktif dalam berkemuhamadiahan. Bapak tuh aktifnya di bidang mana aja sih? Sampai Selain saat di ini. pendidikan ya sampai saat ini. Iya. Ya kalau saya di Muhammadiyah itu kan memang saya mulai dari dulu remaja masjid dulu waktu saya masih ya tamat setahun lah dari SMA kan, tahun elek lah itu. Nah, setelah itu di remaja masjid Muhammadiyah. Jadi setelah itu tahun berapa ya, kurang lebih mungkin 2000 lah itu baru 98 lah, 98 kita baru di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah setelah itu sempat vakum, habis itu baru kita di Pemuda Muhammadiyah, terus dipercaya untuk membentuk MDMC. MDMC itu Muhammadiyah Disaster Management Center, itu tahun 2009 kalau nggak salah. Itu kebetulan kita yang memulailah MDMC itu. Habis itu karena masih bergabung di Pemuda Muhammadiyah, kita ditugaskan untuk di Komandan Kokam sebagai ya. Jadi kita ya intinya menghidupkan atau memulai saja itu, kebetulan karena sebenarnya Kokam sudah ada lama, cuman kan sempat tidak aktif, akhirnya oleh kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah wilayah Bali di 2009 itu dihidupkan lagi. Nah, jadi kita kayak buleleng di sini itu sudah lama hidup itu. Waktu itu juga sebenarnya sudah hidup ya, akhirnya kita bersamai, kita kegiatan-kegiatan kita hidupkan. Ya, itu aja. Dan sekarang mungkin yang terbaru Bapak ditugaskan di LPCR. Apa itu? Nah, itu Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, itu sebagai sekretaris. Nah, sampai hari ini kita berbuat terus ya, alhamdulillah. Sepanjang kita masih bisa dan bahwa sadar kita masih punya amanah, ya jalanin. Nggak ada jarak bagi kita kalau kita sudah berniat dan bahwa itu adalah amanah, Ya, pasti sampai insya Allah. Setelah kita mengetahui semua kelas balik Bapak nih, dari sebelumnya Bapak bekerja apa dan aktif di bidang mana saja, prinsip Bapak yang Bapak pegang teguh dari awal itu atau dari ketika Bapak ingin berambisi, ingin menjadi orang lah intinya. Ambisi lah. Dalam artian tuh kayak Bapak ingin menjalankan kehidupan tuh kayak tidak tersesat lah. Dalam artian Bapak memiliki keteguhan dalam satu prinsip. Itu prinsip Bapak apa sih? Sampai Bapak bisa menjadi seorang kepala Katakan sekolah benar ini? adalah benar, katakan salah adalah salah, ikuti hati nuranimu. Nah itu simple. Nggak usah ikut-ikutan orang. Selesai. Walaupun kita dikucilkan orang, sepanjang kita merasa benar, ya jalani aja, ada Allah kan. Nah, kita nggak usah santai aja kalau saya. Yang penting yakin kita benar, itu aja. Kalau salah,
ya harus berani mengakui, dekati, ternyata kemarin saya salah. Nah, masuk lagi ke itu aja. Mungkin hanya itu aja Pak yang dapat saya pertanyakan untuk interview kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mohon maaf sudah mengambil waktu istirahatnya lah. Ya. Oke teman-teman, mungkin kali ini aja untuk kesempatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.